Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati sehat semua. Kita bersyukur atas pemeliharaan Allah. Oleh karena itu kita bersukacita. Hari ini hari raya Pentakosta, temanya bersyukur atas pemeliharaan Allah. Kita semua tahu Pentakosta berarti hari yang ke-50 setelah Paskah. Penta itu kan 5. Kosta itu ya 10 atau puluhan. Nah, sehingga hari Pentakosta oleh gereja dijadikan awal sejarah gereja. Kelahiran gereja dimulai dari hari Pentakosta. Tetapi ini bukan sesuatu yang baru, karena perayaan hari yang ke-50 sudah dilakukan sejak perjanjian lama oleh bangsa Israel. Mereka merayakan dengan mengatakan Hak Shavuot, hari raya panen, hari raya di mana pada waktu itu mereka mengenang turunnya Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Hak Shavuot, hari raya panen. Ini menjadi penting karena 50 itu dirayakan setelah 7 kali 7. Mengapa 7 kali 7? Karena angka 7 itu adalah angka yang suci bagi umat Israel. Hari yang ke-7 setelah penciptaan, Allah memutuskan dan memberkati semua yang diciptakannya. Karena itu hari yang ke-7 menjadi hari yang suci. Kalau 7 kali 7 berarti kesuciannya sempurna. Sehingga merayakan hari raya Hak Shavuot menjadi penting bagi umat Israel, karena mereka menghayati bahwa kesucian Allah sempurna. Supaya kesucian Allah yang sempurna itu bisa dinikmati oleh orang-orang umat Tuhan yang percaya. Itulah sebabnya kemudian di dalam perjanjian baru ketika murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, tadi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 tadi, di hari Pentakosta turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini di Alkitab ditulis glosa, dari glosa lalu glosolalia. Ada yang menerjemahkan terjemahan yang lama itu bahasa roh, gitu ya. Bahasa yang muncul secara spontan oleh karena pekerjaan roh, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, inilah yang menjadi awal berdirinya gereja, yaitu peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus. Karena gereja mula-mula dasarnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita belajar untuk menikmati pekerjaan Roh Kudus ini melalui kegiatan atau pelayanan di dalam gereja kita, yaitu Pekan Pentakosta. Nah, karya Roh Kudus ini adalah karya yang sumbernya dari Allah sendiri, Sang Pencipta. Di dalam ayat 24, ayat 30, ayat 29 tadi dikatakan begini, betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan bijaksana. Tuhan Yahweh menjadikan sekaliannya dengan bijaksana.
semua dijadikan dengan hikmat Allah. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Ayat 24 tadi dikatakan demikian. Lalu di dalam ayat yang ke-30, apabila engkau mengirim rohmu, roh yang tadi menciptakan dengan bijaksana, dengan hikmatnya itu, lalu roh itu juga menciptakan segala ciptaannya. Apabila engkau mengirim rohmu, dikirim roh Allah, roh Yahweh, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Jadi bumi menjadi baik adanya. Segala yang diciptakan oleh Allah baik adanya, karena diciptakan dengan roh Allah sendiri yang suci dan mulia. Lalu di dalam ayat yang ke-29, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati, binasa, dan kembali menjadi debu. Jadi ketika roh itu meninggalkan tubuhnya, kembali kepada Bapa di surga, maka orang itu mati. Artinya orang itu hidup hanya oleh karena roh yang dikirim atau yang dihembuskan dari nafas Allah sendiri. Semua yang diciptakan baik adanya, karena Allah menciptakan dengan hikmatnya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, temanya adalah bersyukur atas pemeliharaan Allah. Di mana Allah memelihara di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-27. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Ini di dalam perjanjian lama itu seringkali bahasanya itu bahasa yang kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Allah itu memelihara, ya dikasih makanan. Allah memelihara, dikasih minum gitu. Jadi simpel, sederhana. Kalau banyak di dalam perjanjian lama itu pemeliharaan Allah itu sesederhana itu dipahami. Karena kalau dibandingkan dengan perjanjian baru ini kan masa perjanjian lama itu kan masih seperti kanak-kanak. Sehingga pemeliharaan Allah itu digambarkan di dalam ayat 27, supaya diberikan makanan pada waktunya. Kalau pas pada waktunya ada makanan, senang. Waduh, aku diberkati, dapat makanan, kan begitu loh. Coba kalau pas kita butuh makan, tidak ada makanan, rasanya kayak ngelongsor. Ayo, aku masih butuh makanan, tapi kok tidak ada makanan, ngelongsor. Nah itu kalau duitnya banyak jajan. Iya. Selama proses pembangunan ini Bapak Ibu, secara kebetulan itu ada tetangganya Pak Wawan sudah yatim piatu, lalu kakinya cacat karena jatuh sampai 2 kali, sampai bengkok begitu tulangnya. Bapak ibunya sudah tidak ada, saudaranya tidak ada, dia sendirian di rumah, sehingga tidak dapat bekerja dengan baik seperti orang yang lainnya, sehingga dia banyak berharap pertolongan dari orang lain. Beberapa waktu kemudian rumahnya itu roboh. Apa ini? Atapnya roboh. Saya lihat gambarnya di videonya itu. Lantainya tidak ada sama sekali. Karena apa ini? Apa itu namanya? Kuda-kuda kapnya itu ambil di sudah. Saya tidak bisa membayangkan kena hujan puji Tuhan, ketika pembangunan ini berkatnya itu banyak sekali, sampai tukangnya itu
bahasanya itu sampai warga, sampai turah-turah, bahkan ada yang dibawa pulang. Saking banyaknya berkat Tuhan melalui Bapak Ibu kepada tukang ini. Karena banyak yang kurang, Bapak sekali-sekali akan membawa kukusan itu tetangganya, namanya Mas Hendro. Senang dia. Kalau tidak ada yang membawakan makanan, dia menunggu. Kalau tidak ada yang dimakan, mungkin dia menanti-nantikan. Perutnya lapar, tapi tidak ada yang dimakan. Dimanapun dia rantauan, dia mungkin bertanya seperti itu. Sudah lapar, tidak bisa bekerja, menanti dari pertolongan orang lain, tidak ada yang datang. Maka dia pasti berpikir, di mana pertolongan Tuhan? Dan puji Tuhan, dengan segala keterbatasan kita masih dapat ngenteng nih, paling tidak itu perutnya berisi. Kalau Bapak Ibu mungkin turah-turah, kayak orang masak jajan yang iso, saya jajan di mana-mana mudah. Tapi ternyata ada saudara yang lainnya mengharap bahwa pertolongan dari tetangga, dari teman. Dan kebetulan kemarin dapat info mungkin prakteknya dibawa ke sana. Sederhana Bapak, untuk orang seperti dia sederhana. Waktunya makan ada yang dimakan. Orang Israel juga begitu, simpel sederhana. Waktunya makan ada yang dimakan. Itulah salah satu bentuk pemeliharaan Allah di dalam kehidupan orang ini. Saya tidak tahu, mungkin di antara kita dulu juga pernah mengalami masa-masa susah dan sulit. Cerita masa lalu, ada enggak ya? Ada ya? Oh, malah saya ngacung ini. Zaman susah itu menjadi cerita manis. Nah, menurut ayat ini tadi kan manis. Jadi cerita susah itu nanti kalau diceritakan menjadi cerita manis untuk anak cucu kita. Betul. Nanti kalau sudah cerita, kue nak saiki sumbangan cemok pak, jual mani buah pakmu disik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, kalau angkatan-angkatan saya zaman dulu kan orang tua itu masyarakat pada umumnya kan masih susah ya. Tapi sekarang itu sudah ada akhir, enak anak zaman sekarang. Terus nggak ada makanan pesan online gitu, apa dulu. Zaman dulu mana ada begitu, tidak ada ya kosong. Berasnya habis, garu kubur di sopeng gitu. Saya ini dan usul online aja paling enak zaman sekarang. Tetapi apakah mereka juga menghayati itu sebagai pemeliharaan Allah juga? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di perjanjian baru pemeliharaan Allah itu sudah meningkat pada ranah roh, yaitu di dalam Kisah 2 ayat 1 tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, Kisah 2 ayat 4. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pemeliharaan Allah dengan kuasa Roh Kudus. Roh Allah yang hadir menyertai orang yang beriman itu adalah bentuk pemeliharaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Sehingga gereja dari Allah adalah gereja yang disertai oleh Allah, di mana Roh Allah turun ke atas para murid-murid pada waktu itu. Dan itulah yang dilanjutkan oleh gereja sampai zaman sekarang. Jadi kalau ada gereja, ada orang Kristen hidupnya tidak mengandalkan penyertaan kuasa Roh Kudus,
Maka orang Kristen itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan kumpulan sosial yang lainnya. Jadi kalau gereja tanpa penyertaan kuasa Roh Kudus, gereja tidak ada bedanya dengan kumpulan sosial yang lainnya. Karena di luar sana banyak kumpulan-kumpulan sosial yang lainnya. Oleh karena itulah maka kita dikehendaki oleh Tuhan bertekun di dalam Tuhan. Bahkan di gereja ini sudah lama melatih diri dengan doa puasa. Dan kita dikehendaki oleh Tuhan untuk bertekun di dalam doa. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Ya, masing-masing sesuai dengan ukuran kasih karunia Tuhan kepada kita. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah tetap bertekun, bersungguh-sungguh, dan terus-menerus tidak berputus asa. Pemeliharaan Allah di dalam kehidupan orang beriman, kita belajar bersama-sama di dalam pekan Pentakosta, dan jemaat kita dalam beberapa kesaksian apa yang kita rasakan bersama-sama, merasakan hadirnya kuasa Roh di dalam kehidupan kita pada waktu Pentakosta selama 10 hari, enggak genap ya, kurang Selasa, Kamis, Selasa, Kamis, Minggu, jadi cuma 7 hari, lumayan. Ya, di banyak gereja juga mereka ada teman-teman gereja yang lainnya, saya lihat agenda mereka juga ada yang melakukan kegiatan pekan Pentakosta. Nah, kita bersama-sama belajar menekuni doa-doa kita yang selama pekan doa Pentakosta itu. Kalau boleh saya katakan adalah kita baru merasakan kuasa Roh itu hadir di dalam kehidupan kita. Karena itu nanti dibedakan dengan Roh turun. Kuasa Roh hadir di dalam kehidupan kita itu nanti dibedakan dengan Roh turun. Barang yang tidak kelihatan, jadi kalau menjelaskan agak susah ya. Merasakan kuasa Roh itu hadir di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita belajar bersama-sama menekuni doa kita di dalam doa Pentakosta, itu akan berbeda dengan kalau Roh itu turun. Karena begitu Roh itu turun, Bapak Ibu menjadi pendoa. Kelasnya sudah kelas pendoa. Tapi kalau kuasa Roh itu hadir, maka kita menerima. Kelihatannya kok mono ya, memang begitu. Jadi saya tidak tahu di gereja-gereja yang lain, tapi yang saya pelajari, saya ikut lokakarya, kemudian belajar, berlatih, menekuni. Setelah itu kemudian belajar dari orang yang lebih kompeten, saya menekuni lagi, di training, di upgrade, lalu ditekuni lagi, terus begitu. Kuncinya adalah dipraktekkan. Doa itu hanya berdampak di dalam kehidupan kita ketika dilakukan. Kalau khotbah tentang doa itu berbeda dengan orang berdoa. Kita melakukan pekan doa Pentakosta berbeda dengan khotbah tentang doa. Karena itu kalau kita belajar memasak gitu ya, sekarang belajar kuliner, nek nggak pernah dipraktekkan, yo ora bakal masakan di meja kita. Nah, doa juga begitu. Belajar tentang doa kita semuanya sekali ayatnya tentang doa, tapi nek nggak dipraktekkan, ya kita tidak akan pernah merasakan, mengalami kuasa doa itu. Jadi doa itu
Martin Luther mengatakan doa adalah nafas orang beriman. Kalau kita berhenti bernafas, matilah kita. Dan bernafas itu setiap waktu. Sehingga Martin Luther membayangkan orang Kristen ketika bernafas, nafasnya adalah nafas doa. Berarti dia tidak pernah berhenti berdoa sepanjang hidupnya. Bukan cuma 5 menit toh. Kalau pas mau makan, Tuhan berkati makanan minuman selesai jalannya itu juga. Atau mau tidur, Tuhan saya mau tidur, berkati tidur malam hari ini 5 menit. Martin Luther itu mengatakan doa adalah nafas hidup orang. Di sepanjang waktu hidup seseorang itu isinya adalah doa. Kalau menarik nafas dan menghembuskan nafas itu adalah nafas doa. Wah, luar biasa itu. Ada yang pernah mempraktekkan itu? Orang-orang zaman dulu itu kalau meditasi itu dengan menarik nafas, menghembuskan nafas itu. Tapi kan setelah itu kemudian selesai berhenti terus. Nah, maksudnya Martin Luther jangan berhenti sampai di situ. Terus setiap nafas hidup kita adalah nafas doa. Supaya kemana kita berjalan, kemana kita pergi, ada penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita sering diingatkan, nah apa belum mau jual video, supaya saya berdoa dulu, dan boleh kamu di dalam, orang kokoh, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Jebule, waduh, lari sembahyang, makanya kok orang musibah. Ya, kelihatannya sederhana, gitu. Mengingatkan dengan sederhana, tetapi itu penting di dalam kehidupan kita. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa. Biasanya kita kalau lupa berdoa itu kalau pas apa ya? Pas lagi senang-senang gitu ya, senang-senang lupa berdoa, atau malah pas susah lupa berdoa. Sampai lupa berdoa. Atau kalau pas senang mau dapat berkat banyak, lupa berdoa lagi. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bahwa kita tidak berhenti datang kepada Tuhan supaya Roh-Nya menyertai kita, kuasanya menyertai kita dan memelihara kehidupan kita setiap hari. Apalagi kalau anak-anaknya jauh gitu ya, nanti kalau sudah mulai kuliah keluar kota gitu, nggak bisa ketemu terus. Ya yang bisa mendampingi anak-anak kita yang di luar kota adalah doa kita. Doa kita lah yang mendampingi anak-anak kita, memohon penyertaan Allah supaya Allah memelihara anak-anak kita yang jauh dari kita melalui doa kita. Dan itu sudah biasa kita lakukan. Cuma kadang-kadang lupa, saking sibuknya. Tapi kita diingatkan terus-menerus supaya kita ingat bahwa Allah memelihara kita setiap waktu. Tuhan memberkati kita dan biarlah penyertaannya tetap terus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk menikmati hadirnya kuasa